Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama kita di podcast Asyifa, obrolan santri mencari inspirasi. Oke pemirsa, kita akan melanjutkan segmen pekan lalu ya, di mana kita sudah membahas terkait tentang Grand Why atau latar belakang para penghafal Quran ini. Nah, untuk sesi ini kita akan menggali informasi terkait tentang strategi, kemudian cara menjaga hafalan untuk para penghafal Quran. Oke, baik. Jadi gimana nih? Pertama nih ya. Jadi bagaimana sih paling susah ya? Jadi ayat yang paling susah atau Al-Quran yang paling susah menurut kalian itu apa? Jadi ini saya tuh ada satu surat yang susah minta ampun gitu kan. Nah itu berulang-ulang tetap saya baca tetapi tidak bisa gitu. Tetapi ya pada akhirnya alhamdulillah hafal juga. Ada nggak ayat atau surat apa gitu dalam Al-Quran? Oke, dari Fatur gimana? Ada nggak apa? Ada di surat Al-Baqarah yang panjang. Al-Baqarah. Apa? Apa cuman sekarang lupa gitu. Awalnya? Apa? Coba boleh dibunyikan gimana awalnya? Awalnya aja sedikit aja. Falamma A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma Talut yang itu. Oh, falamma Talut itu. Ya. Oh, itu menurut Fatur susah tuh. Panjang tuh. Panjang ya. Oke, karena panjang akhirnya susah. Ya, itu kira-kira berapa tuh? Berapa kali diulang-ulang? Bisa sampai 7 sampai 8. Oh, gitu. Oke. Kalau dari Jubair apa? Surat apa dan apa gitu? Pas saya masuk di surat 8 tuh, di surat At-Tolak situ ayatnya tuh keliru, susah gitu. Keliru, ada yang sama? Gitu. Sama, ribet? Bukan sama, tapi ribet. Ribet? Gitu, ya. Oh gitu. Masih ingat? Ada ya? Masih ingat nggak? Masih. Oke, boleh. Coba sedikit aja apa bunyinya, gimana? Dari awal ayat kan. Iya boleh, terserah ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna thalathatu ashhur. Oke, Masya Allah itu ya. Jadi dari yang awalnya sulit menghafal, tetapi alhamdulillah masih hafal ya, masih melekat ya, alhamdulillah. Ya, mungkin karena kadang ini ya, saya itu kadang dapat informasi juga bahwa terkadang orang menghafal Quran yang kesulitan itu bukan berarti Allah tidak sayang. Kenapa sih kok saya hafalnya itu susah banget nah? Nah mungkin justru di balik itu ada hikmah bahwa Allah itu pengen selalu kita terus membaca ayat itu, seperti itu ya. Ingin selalu berlama-lama dengan ayat itu. Terkadang kan mungkin kalau hafalannya yang gampang ya, yang biasanya menghafal contohnya kan biasanya menghafal satu halaman, biasanya berapa halaman? Kalau satu halaman berapa jam? Bisa 15 menit, 25 menit. Oh kan? Oke. Nah, biasanya kan 15 menit ya kan? Udah selesai ya udah tutup mungkin ya kan? Terus main. Nah, dengan hikmah di balik susahnya hafal itu mungkin kan yang tadinya 15 bisa sampai 20 menit atau 30 menit. Nah, itu kan artinya ya Allah pengen berlama-lama dengan kita gitu kan, ngobrol dengan kita, artinya kita juga disuruh untuk selalu mengulang-ulang ayat itu. Nah itu kan menjadi suatu pahala juga bagi kita. Nah mungkin itu juga hikmah dibalik kenapa kok hafalan saya selalu susah gitu kan di ayat-ayat tertentu seperti itu. Nah kalau dari Akhirnya gimana? Ada nggak surat atau ayat apa gitu yang susah? Ada di juz 9 surat Al-Jin. 29 Surat Al-Jin. Al-Jin. Oke. Boleh dibunyikan sedikit ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Oke, Masya Allah ya. Nah ini pemirsa, jadi ya saya juga kadang terharu ya, ya indah gitu kan, ketika melihat di usia-usia seperti ini tapi bisa menghafal Quran. Oke baik, jadi intinya pasti ya menghafal Quran juga tidak mudah semuanya, pasti ada kesulitannya gitu ya, pasti ada kesulitannya. Berikutnya gini, kalau contoh ya, kalau kalian menghafal Quran kemudian tiba-tiba ada hafalnya yang lupa, nah kira-kira bagaimana sih caranya itu, caranya untuk bisa mengembalikan hafalan lagi? Nah kalau dari Akhlak gimana? Kalau dari saya mah rajin murojaah. Murojaah. Oke, biasanya berapa kali murojaah? Misalnya dalam sehari kurang lebih 2 lembar. 2 lembar. Ya, oke. Jadi itu caranya ya. Jadi ketika ada hafalan yang lupa, ya udah langsung kita murojaah lagi terus ya, supaya hafalan itu kembali lagi. Kalau dari Zubair gimana? Kalau saya sih langsung lihat Quran gitu, Lihat Quran. langsung di apa, ditelitiin lagi biar Oh, biar kuat, iya. biar pas sama yang di dalam Qurannya. Oh iya benar. Iya benar ya. Saya juga pernah ya. Jadi pernah melihat tulisan itu kan. Kalau orang menghafal Quran itu ketika melihat itu akan terekam gitu kan. Jadi kayak ada tulisannya gitu kan. Jadi kelihatan. Jadi memang benar sih ya. Kalau kita lagi hafal sering-sering lihat gitu kan. Apalagi kalau udah hafal katanya ya. Katanya kalau udah hafal pun sering-sering kita lihat Al-Quran, karena dengan kita melihat Al-Quran kita melihat langsung tulisannya dan itu akan terekam di otak kita. Seperti itu ya. Oke, kalau dari Fatul gimana? Caranya gimana nih kalau lagi hafalan hilang? Mungkin kalau ada waktu kosong pas hafalan hilang tuh diingetin, dibaca-baca lagi. Terus tapi sudah punya setoran yang ada lupa dibaca-baca lagi. Baca-baca lagi. Oke ya. Oke, berarti intinya kalau kita lagi hafalannya kurang kuat ya, hilang atau kurang kuat, kita langsung melakukan murojaah ya. Sebisa mungkin bagaimana caranya, harus ini lagi, harus hafal lagi, harus kembali lagi. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini pernah nggak kalau waktu-waktu nih, waktu menghafal itu ada nggak waktu-waktu yang mungkin saya tuh cocoknya waktunya itu biasanya habis maghrib atau malam ketika orang tidur atau bagaimana? Nah kira-kira ada nggak waktu tertentu gitu? Ada. Coba kalau dari Abdul gimana? Kalau dari saya mah setiap Subuh paling cepat ya, paling cepat nyangkut ya. Iya. Jadi subuh, pokoknya subuh itu kan fresh ya, belum tidur fresh, belum ada pikiran apa-apa, belum bersengkrama atau apa aktivitas gitu kan, masih fresh. Oke. Kalau dari Zubair apa? Ada nggak selain subuh? Kalau saya sih pas lagi kegiatan tahfiznya itu. Oh, pas kegiatan tahfiznya. Berarti waktu tahfiznya itu benar-benar di situ enak gitu untuk menghafal. Oke. Kalau dari Fatur? Saya sih pas habis sholat tahajud sama sebelum sholat maghrib. Dari setelah sholat tahajud sama sebelum sholat maghrib sore berarti ya. Oke, jadi ya memang ya terkadang penghafal Quran itu memang berbeda ya waktunya. Ada waktu yang cocoknya itu malam, ada yang memang cocoknya itu habis subuh tadi gitu kan, atau sebelum maghrib sore gitu kan. Intinya waktu-waktu yang memang terkadang cuaca juga mendukung ya. Kalau cuaca panas gitu kan, otak juga mungkin panas kan ya. Otak panas, nggak fokus dan sebagainya. Oke ya, benar. Ya, keren. Nah, kemudian oke, tadi kan waktu ya, cara waktu. Nah, sekarang ada nggak cara gitu kan? Cara kalian menghafal Quran. Pasti kan orang itu kan ya otaknya kan berbeda-beda ya. Ininya berbeda-beda, daya tangkapnya berbeda-beda. Dan mungkin punya cara sendiri tuh. Punya cara sendiri untuk menghafal Quran. Pasti kan mungkin ada contohnya, ada nih teman saya ya menghafal Quran juga, dia unik caranya. Jadi caranya itu dia nulis dulu.
nulis dulu Al-Quran yang mau dihafal gitu kan. Nah dari situ dia baca berkali-kali gitu kan. Nah dari situ dengan dia menulis, dengan dia melihat, dengan dia menghafal, akhirnya kuat hafalannya. Nah kalau dari kalian ada nggak? Ada, coba dari Agung gimana caranya? Kalau dari saya, awal ayatnya itu dibaca-baca berulang-ulang. Awal ayatnya, Iya. ya, diulang-ulang. Terus Kemudian dilanjut lagi ke potongan ayat berikutnya sampai sampai selesai. selesai. Oke, jadi intinya awal ayatnya diulang-ulang. Oke. Nah itu biasanya hafalannya itu dari awalnya itu berapa kali tuh yang diulang-ulang tuh biasanya? Bisa 7 kali, bisa 10 kali. Oke. Jadi dari situ nanti hafal gitu ya. Hafal. Nah kalau dari Zubair gimana? Sama sih kalau saya pertama tuh lihat Al-Quran, hafalin ayat yang mau dibaca, sekitar baca tuh yang mau dihafal gitu. Baca tuh minimal baca tuh perkiraan 3 sampai 5 kali baca. Kalau sekiranya udah hafal, sekiranya udah lancar gitu baru dihafalin. Oh iya, jadi kita caranya itu baca dulu ya, baca dulu Al-Quran yang mau dihafal. Oke, jadi 1 sampai 3 kali gitu kan untuk memperlancar ya kan. Nah dari situ baru kita mulai menghafal. Jadi untuk memperlancar dulu kan ya, seperti itu baru kita menghafal. Nah kalau dari Fatur gimana? Saya sih sama juga sih, kayak baca dulu sampai lancar, ngapalin, terus tutup Al-Qurannya sambil baca, ngapalin, terus buka lagi kalau ada yang lupa, sampai berapa kali sampai lancar gitu. Oke, jadi dibuka tutup ya gitu ya. Jadi kalau lagi lupa, buka lagi Qurannya, nanti kalau udah ini tutup lagi seperti itu ya. Oke. Nah ini kan sesuatu yang mungkin ya. Mungkin ya kalau kalian nggak mondok mungkin tidak akan merasakan seperti ini kan ya. Nah itu oke. Nah ketika perasaannya itu gimana nih? Contoh nih, kalian baru udah 3 tahun nih ya, 3 tahun. Nah kemudian setelah menghafal Quran di pondok kemudian pulang. Nah perasaan kalian itu gimana? Ada perbedaan nggak? Apakah mungkin lebih disegani sama teman, atau mungkin kita lebih gampang ketika ditunjuk untuk jadi imam atau jadi apa gitu kan? Nah bagaimana perasaannya? Perasaannya tuh jadi ya, disuruh imam tuh di rumah. Kadang-kadang kalau sholat ketinggalan kan sama teman-teman, saya disuruh imam sama teman. Oh ya, ini jadi panutan lah ya. Jadi suruh jadi ketua gitu kan, jadi yang di depan gitu kan, karena memang ya mondok penghafal Quran juga kan. Oke, kalau dari Zubair gimana perasaan? Jadi sama kayak Ahdan gitu. Jadi kalau di rumah tuh kan bawaannya pengen main terus gitu ya, Kalau di rumah iya. Di rumah itu kayak perasaan beda banget ya. Kalau di pondok mah ngapal, lagi merojaah. Kalau di rumah kayak bawa buat main aja gitu. Iya. Gak enak. Berarti memang ya tergantung lingkungan ya. Terkadang masih ke bawah sama suasana lingkungan di rumah seperti itu ya. Oke, kalau dari Fatur gimana? Saya sih kalau di rumah tuh suruh jadi imam, cuman dulu saya tuh nggak mau karena hafalannya masih sedikit, belum ada. Tapi sekarang pas sudah mondok, pas sudah ada hafalan, sudah imam, jadi mau aja gitu. Oke ya. Berarti ya awalnya memang belum siap ya, karena memang belum banyak hafalannya seperti itu. Tapi sekarang langsung pede kan, langsung berani itu kan. Oke. Nah kemudian gini nih, kan tadi kan mengenai waktu, mengenai cara, strategi gitu kan. Nah kalau sekarang contoh kan kadang ya saya sendiri kan gitu kan, ya merasakan kadang kan semangat, kadang enggak gitu kan. Mungkin ada urusan sama temen sehingga mood kita untuk menghafal itu kan keganggu. Nah ada nggak nih cara bagaimana ya ketika kita sedang down, ketika kita sedang tidak ada untuk semangat menghafal, tapi itu supaya tumbuh lagi.
caranya bagaimana supaya hafalan semangat kita itu tumbuh lagi untuk menghafal. Nah, caranya bagaimana? Apakah mungkin ada dulu kan Ustaz itu punya teman ya kan? Punya teman dia menghafal Quran, pas Ustaz tanya seperti itu, dia jawabnya satu. Apa motivasinya? Orang tua seperti itu katanya. Karena orang tuanya udah meninggal gitu kan. Jadi ketika dia lagi bukan menghafal Quran juga, bukan menghafal Quran saja tetapi semua gitu kan. Jadi kayak ketika kita lagi belajarnya kurang semangat, ingat orang tua. Oh iya, orang tua lagi, langsung semangat lagi. Nah, kalau dari kalian gimana? Dari Fatul gimana caranya tuh? Saya caranya kalau lagi malas ngapal tuh biasanya ingat awalnya tuh pengen ngapal Quran, jadi semangat lagi buat Semangat lagi. Berarti niat ulang ya. Kata itu awal dari untuk menghafal Quran gitu ya. Jadi keinget awal niat hafalan Quran, akhirnya semangat lagi. Nah, kalau dari Jubair apa? Emang kayak teman Ustaz tadi itu ingat orang tua. Ingat Orang orang tua tua. pasti mikirin kita juga gimana keadaannya gitu. Langsung ingat orang tua lah gitu. Langsung ada semangat buat ngapal. Tumbuh lagi Iya. semangatnya ya kan. Oke, terus ada lagi? Udah sih. Udah. Kalau dari aku gimana? Kalau dari saya ingin memenuhi kata-kata orang tua aja. Kata-kata orang tua. Ya, soalnya targetnya itu harus 5 juz aja kalau masih SMP. Oh gitu. Iya, terus Jadi harus kekejar aja biar lebih cepat hafalannya. oke. Jadi harus memenuhi target ya. Kata-kata orang tua seperti itu. Nah, oke. Jadi kan dari oke lah. Kayaknya susah nggak sih ya. Jadi kan ada sekolah, ada hafalan yang perlu dijaga, ada pelajaran belum di sekolahnya, belum di pondoknya gitu kan. Nah, kira-kira merasa keberatan, kok kayak saya kok berat banget ya sekarang ya menghafal Quran gitu. Ada ini A B C D gitu kan. Ada nggak perasaan seperti itu? Ada. Gimana perasaannya itu bagaimana dan kemudian bagaimana cara mengatasinya gitu? Coba dari Fatul gimana? Ada perasaan apa tuh yang pernah Fatul rasakan gitu? karena saya waktu itu kan pas lagi pengen ngapal Quran tuh kayak pikiran naik hafalan dari sekolah, dari kegiatan pondok, buat hafalan tahfiz. Tapi saya mikir terus buat ngapalin satu dulu biar lebih gampang. Jadi di ini ya satu-satu dulu ya kan, satu-satu hafalannya. Terus kemudian ada lagi Fatul? Udah sih itu aja sih. Itu aja. Kalau dari Jubair apa nih? Pernah Sama nggak? kayak saya kayak Batur. Pak pas lagi ada hafalan mikir apa belum ada hafalan hadis, belum hafalan pidato gitu ya. Apa hafalan Quran juga belum gitu. Oh berarti hadis juga ada? Iya. Oh pidato muhadoro gitu ya? Iya buat muhadoro. Muhadoro. Oke, iya. Terus lagi? Udah sih. Nah terus dari Hadan gimana? Kalau dari saya tuh rasa ngantuk sama lapar aja nih. Ngantuk sama lapar. Gimana itu? Gimana tuh? Kan mungkin karena energi itu kekuras dari subuh sampai malam kurang istirahat, jadi Iya. ngantuk aja. Terus kalau lapar itu kan karena kebanyakan mikir mungkin ya Seth ya. Oh iya. Iya, jadi ya merasa seperti itu ya rasanya, jadi kayak ngantuk. Terus apa lagi lapar gitu kan. Iya. Oke. Nah jadi memang terkadang strategi cara menghafal dan juga menjaga Al-Quran itu memang berbeda-beda ya. Tadi oke, baik. Apa namanya? Oke pemirsa, jadi itulah segmen pada kali ini ya, terkait tentang bagaimana cara menjaga Al-Quran gitu kan. Nah menarik ya, sangat menarik dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah kemudian nanti jangan lupakan juga di segmen berikutnya kita akan membahas dan berbincang-bincang terkait bagaimana target ya dan goals yang para penghafal ini lakukan di dalam pondok pesantren. Oke, pada segmen kali ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Talk, obrolan santri mencari inspirasi.